Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau pada hari ini kita punya kesempatan kembali untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mempermuliakan Tuhan, bersyukur atas segala kebaikannya yang sudah berlaku dalam hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, siapapun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini, mari siapkan hati yang terbaik. Kita mau berikan yang terbaik untuk Allah Bapa di surga. Mari mulai menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari-hari di mana kami lewati bersama dengan Engkau. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih. Buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mengundang Engkau Roh Kudus, kami mengundang hadirat-Mu turun di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Oh Ramalase Kiroshi Rebakari Lebasi Labalabasi Kalabalabalabalabasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu kami ada di dalam perlindungan dan penjagaan-Mu. Sampai hari ini Tuhan kami boleh berdiri, kami boleh ada. Itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berikan pujian kami yang terbaik. Karena Engkau layak terimanya ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah berkat Allah melimpah melalui kehadiran-Mu. Saat ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir, kami mau persembahkan bagi Engkau saja. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami. Pengurapan Allah ada dalam setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Mulai dari kami memuji menyembah Engkau, sampai kami mendengarkan berita firman-Mu. Bahkan kami menikmati persekutuan indah dengan tubuh dan darah-Mu. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang sudah siap memuji Tuhan, mari seundang kita semua bangkit berdiri. Amin. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala puji syukur
Engkau Raja kami Tuhan. Engkau yang mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi manusia untuk menjadi dekat dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Begitu besar cinta-Mu buat setiap kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur akan kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
yang besar, dengan cinta-Mu yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu. Kaulah Tuhan kami, Kaulah sahabatku Tuhan, Kau yang selalu ada bersamaku. Kami puji Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini pun kami melihat kasih sayang setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti memelihara hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kau yang sudah berkorban 2000 tahun yang lalu bagi hidup kami. Bahkan hari ini pun Tuhan, Kau memperhatikan tiap-tiap kami. Tuhan melihat kami semua, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, beri kesempatan kami untuk memuliakan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak terselami kasih-Mu yang besar itu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakan mata rohani kami, supaya firman-Mu mengajar kami, menegur kami, menguatkan kami, bahkan memimpin tiap-tiap langkah kami setiap hari, melewati semua kesulitan, melalui semua kesukaran.
supaya kami tidak jauh bahkan berpaling dari Tuhan, tapi kami terus berpegang kebenaran firman-Mu yang hidup itu Tuhan, supaya kami boleh berkemenangan di dalamnya. Hadirlah Tuhan, hadirlah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya tiap-tiap yang disampaikan dari firman-Mu boleh menguatkan kami semua, dan kami diberkati olehnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau buka hati kami mau buka roh kami, dan kami mau sambut firman-Mu di dalam satu nama yang kami percaya, nama yang berkuasa, nama yang sanggup membuat mujizat sampai hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati saudara, dan saya percaya lewat pujian dan penyembahan hati saudara sudah dibakar, disiapkan kembali untuk makan, minum dari firman Allah, dan nanti kita akan mengambil bahagian dari makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Keluaran pasal 17, kita tidak akan baca, saudara bisa baca lebih lengkap lagi seluruh pasal. Di Keluaran 17 itu pengalaman umat Israel di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, dan mereka berangkat dari padang gurun Sin mau menuju ke padang gurun Sinai, dan mereka berkemah di satu tempat yang namanya Rafidim. Dan di Rafidim itu mereka kekurangan air, mereka mengalami kekeringan, mereka tidak ada air untuk diminum. Dalam kisah ini, saudara, ini merupakan problem kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, Israel rohani. Ini problema mendasar yang secara umum bagi kita, yang saudara dan saya pasti akan selalu hadapi dalam setiap titik perjalanan keimanan saudara di dalam Kristus, yaitu mengalami kekeringan, ada haus, ada seperti kekurangan air. Mereka kehilangan kesegaran karena tidak ada air. Nah, Israel dalam pengembaraan mereka di padang belantara, ya, datang ke satu tempat di mana tidak ada air, dan perlu diperhatikan bahwa pengalaman kekurangan air, pengalaman kekeringan ini, saudara, itu bukan karena salah mereka. Perhatikan, bukan karena mereka sudah bikin dosa, lantas mereka mengalami kekurangan air, lantas mereka mengalami kekeringan, saudara. Itu bukan karena dosa atau kesalahan mereka, ya. Yang memang mereka juga punya salah, saudara. Kesalahan mereka adalah mereka komplain sama Tuhan, ya. Mereka suka komplain, mereka umat yang suka komplain kepada Tuhan. Tetapi mereka saat ini memang mau butuh air. Saat itu dalam perjalanan mereka, memang mereka membutuhkan air, dan itu sesuatu yang normal, saudara. Ya, dan Tuhan nggak marah, saudara, waktu mereka membutuhkan air. Tuhan ngerti itu, Tuhan nggak marah, saudara. Mereka butuh air, mereka kekurangan air itu bukan karena mereka melakukan sesuatu yang bodoh, yang salah, yang berdosa, bukan. Mereka membutuhkan air karena faktanya mereka sedang bergerak maju di dalam perjalanan mereka sesuai dengan pimpinan Tuhan. Jangan lupa, mereka sedang bergerak dan berjalan maju sesuai dengan pimpinan Allah. Di tengah perjalanan maju, di tengah progresivitas mereka di dalam mengiring Tuhan, saudara, mereka menghadapi yang namanya kekeringan. Mereka menghadapi yang namanya kekurangan air. Mereka menghadapi kurangnya supply air dalam hidup mereka. Mereka membutuhkan air. Dan kalau itu saudara, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan keimanan kita mengiring Kristus di dalam dunia ini, saudara, tentu ini bukan bicara bahwa kita perlu minum air dalam pengertian air secara fisik, ya, H2O, saudara. Tetapi jelas, saudara, ini menunjukkan bahwa semua kita,
Orang Kristen, Israel rohani, membutuhkan dalam perjalanan keimanan kita mengiring Tuhan, membutuhkan dalam satu saat kesegaran. Ya kan? Kesegaran, ya, kesegaran untuk jiwa kita. Kesegaran untuk batin kita hari lepas hari lepas hari. Sebagaimana kita secara manusia harus dapat air dalam satu hari, walaupun manusia bisa tahan nggak minum air mungkin sampai 3 hari, ya, dia masih bisa survive, dia masih bisa merasakan, dia masih bisa ya oke-oke aja. Tapi biar bagaimanapun 1 hari nggak kena air, nggak minum air, itu sesuatu yang nggak enak, saudara. Sebab emang kita butuh air, iya kan? Nah, kehausan yang datang sekali lagi, yang dialami oleh Israel, dan juga mungkin yang saudara sedang alami, itu karena bukan karena dosa, tapi justru karena kita nggak statis. Kita nggak statis, kita sedang advance, kita sedang progres, kita sedang bergerak maju seperti Israel sedang bergerak maju. Dan kehausan itu datang karena perjalanan cukup berat, cukup panas, saudara. Di daerah yang sukar, dan saudara yang pernah pergi ke Israel, saudara tahu perjalanan yang cukup berat, saudara. Ya, saudara pergi ke Israel, masuk dari Mesir, saudara akan melewati padang gurun Sin menuju ke padang gurun Sinai dan berbatu-batu dan kering kerontang seperti itu, ya. Dan saudara mungkin di dalam hari-hari saudara berjalan dalam dunia ini, dalam hidup saudara mungkin disusahkan dengan satu situasi yang nggak biasanya. Kita hidup pada masa yang nggak biasa. Sekarang ini kita hidup di akhir zaman, kita hidup pada masa yang nggak biasa atau masa yang luar biasa. Kita hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi yang luar biasa, saudara. 30-40 tahun kita tidak berhadapan dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa, yang berkembang begitu rupa, begitu pesat, yang memang mendatangkan keuntungan, memang menarik, saudara, untuk kita. Ya, itu mempermudah hidup kita. Tetapi saudara, kehidupan modern juga di sisi lain, dengan segala kecanggihan teknologi, di sisi lain punya tuntutan, punya demand yang luar biasa juga. Di dalamnya ada godaan-godaan. Ya, godaannya pun luar biasa dan tekanannya pun luar biasa. Dan akibat itu semua, orang kepingin cari refreshing. Orang kepingin memuaskan batinnya dengan minum-minum. Ya. Makanya saudara perhatikan di akhir zaman ini banyak kedai-kedai minum, saudara. Kalau orang haus, ya, haus, ya di rumah kan juga ada air minum, ada cooler, saudara, ya kan, ada teh, kita bisa bikin sendiri. Tapi kenapa orang cari di luar? Ya, mereka bukan cuma minum biasa, tapi minum di kafe-kafe sampai mabuk, minuman keras dan sebagainya. Ada apa? Orang mencari kesegaran di tengah-tengah tuntutan modernisme hidup yang luar biasa di akhir zaman ini, ya. Mereka kepingin jiwa mereka, bukan fisik mereka. Kalau mereka cuma haus secara fisik, ya di rumah juga banyak air minum, air teh, kayak air apa, saudara. Tapi kenapa harus keluar? Mereka pergi dan cari minum-minum, saudara. Mereka pergi untuk minum-minum. Ya, bawa aja botol air minum biasa kan bisa, saudara. Tapi di sini kita tahu bahwa dalam manusia ada kehausan untuk sesuatu yang lebih dari hanya sekedar fisik tubuh kita dipuaskan dengan cairan biasa. Saudara, ada kehausan untuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang memberikan kesegaran, kegembiraan dan sukacita, itu dicari. Ya. Sesuatu yang mengembirakan. Nah, saudara, orang dunia mencari kompensasi, manusia mencari kompensasi bagi kekeringan jiwa yang terjadi dalam diri mereka di setengah-setengah situasi zaman modern, tekanan di zaman modern, kehidupan di zaman modern yang sangat mempunyai demand yang tinggi. Nah, persoalannya orang mencari jawaban di dalam kesenangan dan sukacita dalam dunia ini yang bersifat sementara. Itulah sebabnya kita anak-anak Tuhan dikasih ingat di Efesus pasal 5 ayat 19, saya bacakan. Rasul Paulus kasih ingat kepada kita anak-anak Tuhan yang masih hidup berjalan dalam dunia
akhir zaman yang modern ini, tapi yang penuh dengan tekanan. Dikasih ingat begini, Efesus 5 ayat 19, supaya, perhatikan nih, jangan kita mabuk dengan anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, Alkitab menawarkan supaya kita tidak mencari kompensasi untuk mencari kesukacitaan di tengah-tengah tuntutan zaman yang edan ini, zaman yang saudara luar biasa ini, yang extraordinary ini. Kita tidak cari kepuasannya di dalam dunia, tapi dikatakan jangan kita mabuk dengan anggur dunia ini, tapi hendaklah sebagai gantinya penuhlah dengan Roh Kudus. Minumlah air anggur kuasa Roh Kudus. Kita mau disegarkan dan dipuaskan dengan Roh Kudus. Lagi dan lagi dan lagi. Sampai ini sebuah perjalanan, saudara. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita baca dalam Keluaran pasal 17 ini, ya, bagaimana Musa berseru kepada Tuhan karena Israel bertengkar dengan dia, karena mereka kekurangan air, mereka tidak ada air, mereka kekeringan. Musa lari kepada Tuhan dan Musa berseru kepada Tuhan. Gimana nih orang Israel? Mereka sudah mau lempar aku dengan batu. Lantas Tuhan kasih jalan. Di Keluaran 17 saya baca ayat 5 dan 6. Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Tuhan bilang begini kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawa juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, Rasul Paulus memberikan tafsiran untuk kejadian yang kita baru baca ini di 1 Korintus 10 ayat 4. Dia kasih pengertiannya, saudara. Di 1 Korintus 10 ayat 4 tidak perlu dibaca, tetapi di situ kita lihat bahwa batu yang dipukul oleh Musa di dalam perjanjian lama itu menggambarkan Yesus Kristus, sang batu karang itu yang dipukul di atas kayu salib. Kita dapat bayangkan umat Israel yang berjalan, sudah keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang belantara. Tapi kalau mereka tidak mempunyai suplai air, mereka mati pasti. Di dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu, mereka pasti mati. Ya, dapat saudara bayangkan Israel tanpa batu yang dipukul sehingga keluar air, mereka nggak bisa sampai ke tanah Kanaan. Mereka kan sudah kadung mati di tengah jalan, saudara. Ya. Mereka mati di padang belantara jika tidak ada mujizat air yang mengalir dari batu karang yang dipukul. Nah, kita ingat, saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, seorang prajurit Roma menombak rusuk daripada Yesus. Dan keluar apa? Keluar air dan darah. Air dan darah. Dari dalam kehidupan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, yang dipukul, yang menderita, yang berdarah, ada keluar air dan darah. Sama seperti dalam perjanjian lama, Musa memukul batu itu dan keluarlah air yang mau memberikan kepuasan bagi seluruh Israel yang sedang komplain saat itu. Ya, kami begini nih gara-gara kami mengiringi Engkau, Tuhan. Kami kehausan dan Tuhan kasih cara, Tuhan kasih jalan. Ya, lihatlah kepada batu yang dipukul. Nah, kita dapat bayangkan bahwa kalau tidak ada batu yang dipukul yang mengeluarkan air itu, saudara, Israel binasa pasti. Kita juga binasa. Manusia juga binasa. Bukan cuma kebinasan temporal, tapi juga kebinasan kekal selama-lamanya.
Coba perhatikan ada hal yang menarik kalau kita baca di Keluaran 17 itu ayat yang ke-6 tadi kita sudah baca lagi. Ayat yang ke-6 kita perhatikan. Aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Nah menarik kalau saudara perhatikan ayat ini. Musa bukan cuma melihat gunung batu. Dia melihat ada gunung batu yang Tuhan tunjukkan. Yang disuruh pukul. Tetapi Musa Nabi Tuhan ini juga melihat. Dia seperti di firman Tuhan katakan. Aku Tuhan akan berdiri di gunung batu itu. Jadi Musa lihat dua hal. Pertama secara fisik dia melihat gunung batu karang betulan. Tapi kedua dia juga melihat ada Tuhan di situ. Itu Tuhan sendiri yang sedang berdiri di atas gunung batu itu. Lantas Tuhan perintahkan pukul gunung batu itu. Dan Musa memukulnya, keluarlah banyak air sehingga Israel boleh dipelihara. Israel boleh disegarkan kembali. Israel boleh menerima kekuatan dan kehidupan, ternak mereka pun demikian mereka terpelihara. Air hidup boleh mengalir dan diberikan kepada kita semua. Dan di tengah-tengah tekanan kehidupan modern yang membuat kita seringkali kehilangan saudara sukacita, kita jadi bersungut-sungut. Kita karena demand dan tekanan yang begitu berat. Ini zaman edan, saudara. Ini zaman yang enggak biasa, ini zaman yang extraordinary. Kita sedang hidup di tengah-tengahnya. Karena banyak anak Tuhan yang sudah frustrasi, yang mulai bersungut-sungut kepada Tuhan karena panasnya tekanan hidup ini. Saudara, saya tawarkan pada pagi hari seperti Musa. Dan Musa mendengar perkataan Tuhan, lihat batu itu, aku berdiri di atasnya. Mari saudara kita akan melihat dan memandang kepada batu karang Yesus Kristus yang sudah dipukul. Supaya ada supply air. Saudara, saya yakin saudara semua kita butuh ini kesegaran kan. Kita butuh kesegaran untuk hati, pikiran, untuk jiwa dan roh kita. Ada kehidupan yang mau dibawa, ada kesegaran kehidupan yang mau dihadirkan oleh air yang mengalir dari anak manusia yang tergantung di kayu salib yang dipukul. Nah, cuma kisahnya belum berakhir, saudara. Dalam perjalanan selanjutnya dari bangsa Israel bertahun-tahun kemudian masih di padang belantara, saudara. Kisah ini berulang lagi. Mirip-mirip sama. Tapi beda, tempatnya masih di padang belantara, kisahnya mirip sama tapi ini berbeda. Itu di Bilangan 20. Di Bilangan pasal 20, kembali kita lihat umat Israel bertengkar lagi dengan Musa. Mereka bilang begini, mengapa Musa kamu membawa kami jemaat Tuhan ke tempat yang celaka ini? Ini tempat celaka Musa. Ya. Apa supaya kami mati? Nggak ada pohon ara katanya, nggak ada pohon delima, nggak ada pohon anggur, air minum pun nggak ada. Musa diserang kayak begini, dia cuma bisa lari kemana? Dia lari ke tabernakel dan dia sujud menyembah Tuhan di sana dan Tuhan menampakkan kemuliaannya. Dan di ayat 8 Tuhan bilang begini kepada Musa, mirip-mirip sama, tapi ada sedikit perbedaan. Tapi perbedaannya cukup penting ini saudara. Ayat 8 Bilangan 20. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Dan garis bawah ini, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Ya, kejadiannya cukup sama. Terjadi pertengkaran, bangsa Israel memang bangsa yang kerjaannya cuma mengeluh saja, berkeluh kesah, komplain sama Tuhan. Nah, kita seringkali juga seperti itu, saudara. Dan Musa lari kepada Tuhan, dan Tuhan berikan jalan keluarnya. Engkau bawa orang Israel, ya. Engkau dan Harun bersama dengan tua-tua Israel, kumpul semua, dan Musa, engkau berkata kepada bukit batu itu. Mungkin bukit batu yang lain lagi, saudara. Tetapi perintahnya agak sedikit beda. Dulu Tuhan suruh pukul. Sekarang Tuhan bilang omongo. Speak. Katakan saja kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Ini satu hal yang sangat signifikan. Saudara. Sangat bermakna buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Nah, cuma kan kita lihat, saudara. Musa masih manusia. Walaupun Alkitab katakan Musa adalah orang yang paling sabar di muka bumi ini. Ya. Tapi ya dia
dia belum sempurna, ada juga kekurangan kelemahannya. Bertahun-tahun dia mungkin diperlakukan dengan tidak adil, orang-orang bangsa Israel mengeluh kepada dia, komplain kepada dia, bertengkar dan dia mau lempari dia dengan batu gara-gara kekurangan air. Musa sudah dapat perintah Tuhan untuk berbicara saja kepada batu itu dan batu itu akan mengeluarkan air. Musa emosi, ya, dia emosi. Kamu orang Israel nggak tahu diuntung, ya. Nih, dia pukul, saudara. Dia melanggar perintah Tuhan. Pukulnya bukan 1 kali lagi, 2 kali. Emosi. Seorang Musa, seorang pemimpin yang hebat, saudara. Dipakai Tuhan membelah laut, bisa emosi juga. Masih manusia. Ya, masih manusia. Tapi saudara, ya, akibatnya fatal juga bagi Musa, kita tahu. Musa tidak diizinkan Allah untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Mungkin kita pikir, waduh, Tuhan marah nih sama Musa. Tuhan murka sama Musa, makanya Musa dihukum. Tapi kalau saudara perhatikan ayat-ayat itu, saudara, Tuhan bukan marah, bagaimana saudara ya? Tuhan bukan murka dan marah kepada Musa, tetapi ada satu hal yang penting yang Musa harus belajar, yang kita juga harus mengerti ini. Mencangkan hal ini sangat penting. Tuhan seperti mau berkata kepada Musa begini, Musa, dengan perbuatanmu, engkau tidak menurut apa kataku, cuma cukup ngomong saja, tapi kamu emosi. Kamu pukul batu itu sampai 2 kali. Nah, dengan perbuatanmu itu Musa, engkau membuat umat Israel salah mengerti tentang aku. Saya pakai bahasa seperti itu. Dengan perbuatanmu memukul batu itu sampai 2 kali, sedangkan aku bilang, ngomong aja. Dan kamu mukulnya sampai emosi, lagi marah. Engkau sudah memberikan, mewakili sesuatu yang salah tentang aku, Tuhan, di hadapan Israel. Engkau pemimpin Musa. Engkau harus mewakili aku di hadapan mereka. Sekarang engkau marah-marah. Ya, dan memang kita mengerti, saudara, masih manusia Musa itu, ya. Tahunan puluhan tahun dia berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk, ya. Tapi Tuhan mengingatkan dan mendisiplin Musa. Cuma ada satu pelajaran buat kita. Dengan perbuatanmu itu Musa, engkau membuat Israel berpikir bahwa aku Tuhan tuh sama kayak kamu. Emosian. Saudara bisa tangkap gak, saudara? Itu yang membuat Sabtu katakan, engkau tidak menghormati aku atau tidak mengkuduskan aku di hadapan bangsa ini. Kenapa Musa tidak mengkuduskan Allah di hadapan bangsa itu? Karena dia berlaku emosional, dia marah, saudara. Dia sebagai hamba Tuhan tidak mewakili hati Allah pada saat itu. Allah nggak murka, Allah nggak emosian. Mungkin orang Israel jadi pikir, waduh, Musa emosi loh, dia pukul batu sampai 2 kali, padahal Tuhan cuma suruh bicara, ya. Sehingga orang Israel pikir, oh Tuhan juga melok marah. Ya, seringkali ya, ini juga jadi peringatan buat kita ya, hamba Tuhan. Ya, kalau kita ini marah-marah, orang akan pikir Tuhan kita juga pemarah, saudara. Ya, Tuhan nggak mau seperti itu. Musa sampai nggak bisa masuk tanah Kanaan gara-gara seperti itu. Kenapa? Sebab Tuhan mau memperlihatkan kayak apa hatinya. Tuhan seakan mau berkata, kalau kamu seperti itu Musa, engkau tidak mewakili hatiku. Aku kepingin memberikan air ini kepada orang banyak untuk mereka dipuaskan, mereka ditolong, mereka disegarkan. Tapi engkau memberikannya dengan cara marah-marah. Aku bukan marah-marah. Engkau tahu hatiku penuh kasih kepada semua orang. Dengan perbuatanmu itu Musa, engkau membuat umat Israel berpikir, aku Tuhan yang pemarah. Aku Tuhan emosian kayak kamu. Bahwa aku memberikan air itu gara-gara aku jengkel sama orang Israel nih. Gara-gara Israel bikin aku pusing aja, ya kan? Bikin aku pusing, ya. Udah dah, ya. Nih, gua kasih nih. Sambil masuk, pernah gak seperti saudara? Saudara mungkin sebagai orang tua, ya ini anak merengek-rengek, semadura minta duit dong, minta ini, minta ini. Kita kasih juga tapi sambil marah, gregetan. Kita ambil, nih, nyok, ambil dong. Dibuang. Ya diambil juga sama anak, cuma anak kan ngerasa kayak gini ya, gak enak ya. Itu mungkin yang sudah dilakukan Musa dengan dia memukul. Tuhan bilang ngomong, bicara saja kepada batu itu. Tapi Musa emosi. Dia pukul, seakan-akan Tuhan seperti itu. Nih aku kasih.
Dasar Israel nggak tahu diuntung. Nyoh. Seperti itu saudara. Itu bukan Tuhan. Dan seringkali kita manusia mau merefleksikan apa yang bukan sifat Tuhan. Di dalam kekurangan dan kelemahan kita. Hati Allah tidak seperti itu Bapak Ibu. Musa sudah salah mewakili Allah di sana. Musa gagal, Alkitab katakan, mengkuduskan Allah di hadapan orang banyak itu kata firman Tuhan di Bilangan pasal 20. Nah Bapak Ibu, kalau kita coba terapkan ini dalam kehidupan Yesus. Yesus adalah sang batu karang itu bukan? Yesus dipukul 1 kali aja. Itu maksud Tuhan. Ngomong sama batu itu, jangan dipukul lagi. Ini kamu kebangetan. Kamu tidak mewakili apa yang aku mau. Sebab putraku, kata Allah, mati cuma 1 kali, menderita 1 kali, tapi itu cukup untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan umat Tuhan di segala zaman, bahkan pagi hari ini pun. Saudara. Cukup. Jangan dipukul lagi. Jangan karena kamu emosi, jangan karena kamu marah-marah karena tekanan kehidupan ini. Lantas kamu maksa. Ya saudara, saya mau bilang begini saudara. Yesus batu karang kita itu sudah dipukul. Dan cukup itu. Dipukul 1 kali untuk selama-lamanya. Dan semua berkat-berkat, semua yang baik itu mengalir buat kita sebagai hasil dari Yesus anak Allah 1 kali saja tergantung dan tersalib di Kalvari. Jangan salibkan Yesus sampai 2 kali. Saudara, dan salib di Kalvari 2000 tahun yang lalu cukup sampai sekarang ini. Tidak berubah kuasanya. Salib Kristus, darah Kristus tidak berubah kuasanya, tetap sama dulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita cukup bicara aja. Nggak usah maksa-maksa sama Tuhan. Oh Tuhan, aku udah kepepet, nggak tahu di Tuhan. Aduh gimana? Wah, kita seperti mau mukul-mukul, kita seperti mau gedor-gedor surgawi. Tuhan bilang tenang-tenang. Ya, nggak usah kayak begitu. Jangan paksa-paksa saya. Ya, jangan paksa aku. Aku tahu keperluan dan kebutuhanmu. Ya. Tapi ingatlah, kamu cukup memandang kepada 1 korban yang diselenggarakan 1 kali dalam sejarah. Tidak ada lagi sesudah itu. Dan cukup kamu memandang lagi ke kayu salib. Dan jangan dipukul. Ngomong loh. Omong, berseru, bicara. Itu cukup. Saudara, saya mau bawa saudara kepada pengertian yang dalam. Apa sih manfaat salib? Apa manfaat salib dalam kehidupan kita? Kita seringkali terlalu terbiasa ya dengan perjamuan kudus. Kita diingatkan untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Saudara, saya mau bilang begini, aliran kebaikan Allah kepada saudara dan saya, aliran berkat Allah di segala sisi kehidupanmu, tubuh, jiwa, dan roh, itu selalu datang dari 1 sumber saja, nggak ada sumber yang lain. Itu datang dari 1 kejadian dalam sejarah, 1 kali saja. Itu di mana? 2000 tahun lalu Yesus disalibkan, dan itu tetap sampai sekarang ini. Yang perlu kita memandang dan percaya dan menerima, mengimani dan berkata, jangan kecilkan itu salib Tuhan. Ini makan perjamuan kudus mah biasa dari dulu juga, saya tahu sebulan sekali ini. Udah jadi kebiasaan saudara. Tuhan katakan batu itu sudah dipukul. Sudah dipukul. Jadi bicara saja kepada batu. Cukup untuk mengalirkan banyak air. Untuk memenuhi seluruh kehausan. Seluruh keperluan jiwamu. Ada ayat dalam surat Timotius berkata bahwa yang berseru, yang memanggil kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan.
mereka akan dilepaskan. Mari saudara kita mau datang kepada Yesus, batu karang yang sudah dipukul. Jiwa saudara akan dikuatkan. Jiwa saudara akan disegarkan di tengah panas teriknya dunia yang extraordinary sekarang ini. Yang luar biasa sekarang ini kan. Nah banyak orang, banyak anak Tuhan sudah belajar dan mengerti apa yang terjadi di kayu salib. Bahwa di sana ada pengampunan dosa. Bahwa kalau kita percaya kepada korban Yesus itu cukup membuat kita pindah dari neraka dan mewarisi kerajaan sorga. Titik, cuma sampai di situ doang. Mereka melihat salib sebagai jalan keluar, kabur dari neraka, mau masuk sorga. Titik. Tetapi saudara, mari kita masuk lebih dalam. Mereka orang-orang ini belajar bahwa keselamatan hanya datang melalui darah anak domba Yesus Kristus. Dan itu betul. Dan mereka menerima dan mereka mengalami keselamatan. Tetapi saudara, mereka tidak mengerti atau tidak sampai kepada pengertian yang lebih dalam tentang kekayaan. Kekayaan sumber yang tersedia, yang sudah dibuka oleh Yesus melalui korbannya yang satu kali untuk sekaliannya. Kita orang yang lebih mengerti harus bilang begini, Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku. Aku percaya kepada korbanmu dijual juta. Engkau sudah selamatkan aku melalui korban putramu disalib. Tetapi aku tahu juga bahwa ada sumber yang dapat memuaskan saya dari kekeringan, dari rasa haus. Karena perjalanan kita, setelah kita percaya kepada Tuhan, kan kita masih berjalan dalam dunia ini. Dan kita terterpa dengan panas teriknya matahari dunia air zaman yang serba modern tapi banyak tekanan di dalamnya saudara. Nah saudara, kalau saudara tidak mengetahui bahwa di dalam salib yang sama itu ada sumber untuk kehidupanmu hari lepas hari, kita bisa mati di tengah jalan seperti Israel. Dan Tuhan mau kita melihat lagi dan cukup bicara saja. Cukup memanggil dan berseru kalau saudara meyakini kuasa Yesus Kristus, kuasa salibnya bukan hanya saudara menyelamatkan kita dan memindahkan kita dari neraka kepada surga, tapi jauh lebih daripada itu. Di dalamnya ada segala macam keperluan dan kebutuhan saudara. Tubuh, jiwa dan roh, kehausan kita juga mau diisi dan dipenuhi, dipuaskan. Saudara haus karena tekanan. Banyak anak Tuhan sudah frustrasi, sudah bosan, sudah dengan pandemi corona yang kita perlu sesuatu yang menyegarkan, bukan pagi hari ini. Ya, jangan dipukul lagi di tengah-tengah frustrasi kita jadi suka mukul-mukul. Tuhan, tolong digedor. Tuhan bilang, aku sudah dipukul, cukup. Dan kalau kamu percaya cukup engkau memandang dan berkata, maka dari dalamnya keluarlah air yang akan memuaskan segala saudara keresahan, segala kesusahan hatimu, segala keberatan hatimu, segala saudara yang membuat saudara engkau hilang sukacita, yang membuat engkau tidak merasa segar lagi dalam hidupmu. Dan kalau saudara mengambil bagian dari perjamuan suci, saya mau bilang begini, ya, kita akan ambil bagian dari perjamuan suci ini. Perjamuan suci, saudara makan dan minum perjamuan kudus itu bukan cuma kita bersaksi tentang pengampunan dosa. Perjamuan suci bukan cuma waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, itu bukan cuma kita bersaksi tentang pengampunan dosa, keuntungan daripada dosa yang diampuni. Waktu kita makan dan minum perjamuan kudus. Tetapi juga waktu kita makan dan minum perjamuan kudus, ada itu satu kesaksian dari penyediaan ilahi. Ada penyediaan ilahi. Makanya Allah dikasih nama oleh Abraham El Shaddai, Allah yang memprovide, Allah yang menyediakan. Saudara, darah Yesus tertumpah. Memang pasti yang pertama untuk membayar dosa-dosa saudara dan saya. Tapi juga darah itu untuk kesembuhanmu. Untuk supply dan penyediaan kebutuhan keperluan saudara. Untuk damai sejahtera dalam hati dan pikiran saudara. Untuk semua yang saudara butuhkan. Kita cukup berbicara. Memang itu satu fakta sejarah ya 2000 tahun yang lalu. Ya, itu sebabnya saudara kalau saudara makan dan minum perjamuan kudus. Kita harus minta pengurapan Roh Kudus supaya kita dapat melihat kembali. Bahwa korban Yesus itu masih terus segar. Sampai sekarang ini.
Nah, waktu saudara melihat korban itu segar, Yesus berdarah dan kayu salib, dia dipukul 1 kali. Dan dari dalam hidupnya, ditombak itu mengalir air dan darah. Air itu sudah membuat kita Israel rohani dikuatkan, disegarkan kembali, saudara. Imanmu disegarkan, sukacitamu dikembalikan. Kita cukup berbicara dan menerima apa yang Yesus sudah sediakan di kayu salib bagi kita. Ada satu ayat yang seringkali saya akan tutup dengan ini. Ada satu ayat di surat Korintus yang seringkali salah mengerti. Kita baca dulu ya, 1 Korintus 11 ayat 29-30. 1 Korintus 11 ayat 29 dan 30. 1 Korintus 11 ayat 29 dan 30 begini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30, ngeri lagi saya baca ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Apa maksud ayat ini, saudara? Saudara, makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang menyebabkan katanya orang jadi lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Dalam bahasa Inggris, makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan itu ditulis begini. For he that eats and drinks in an unworthy manner. Karena barang siapa yang makan dan minum dengan cara yang enggak layak. Maksudnya apa nih? Kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang enggak layak. Ini sebenarnya maksud Paulus mau mengatakan begini. Kamu makan dan minum perjamuan kudus itu dengan cara yang tidak menghargai Tuhan. Dengan cara yang merendahkan dan tidak menghargai kepentingan daripada perjamuan kudus itu sendiri. Yang kamu tidak mengerti, kamu tidak menghargai itu. Kamu asal makan aja, gak ada apa-apanya. Makanya kata Paulus, gak heran ada yang lemah, ada yang sakit. Kenapa? Tidak tahu melihat dan menghargai ada kuasa besar di balik kayu salib Kristus itu. Ada kuasa besar di dalam surat tubuh yang dihancurkan dan darah yang dicurahkan. Jadi Rasul Paulus di sini bukan mau memberikan ancaman, awas loh kalau kamu makan ya tidak dengan seperti Paulus ngancam, kamu mati loh nanti kalau makan salah-salah makan. Wah, kita jadi ketakutan, saudara. Bukan, sebenarnya maksud Paulus begini, ya. Kita seringkali berpikir Paulus di sini bilang begini, ya. Jadi begini, Paulus bukan mau memberikan ancaman kematian apabila orang makan nggak berlayak dan mengambil bagian daripada perjamuan kudus, dia nggak berlayak lantas diancam hukuman mati loh. Bukan, saudara. Justru sebaliknya, saya melihat dari sisi yang positif. Justru sebaliknya, Paulus mau katakan bahwa orang menjadi lemah, menjadi sakit dan meninggal. Kenapa? Mereka tidak atau kurang menghargai itu salib Kristus. Tidak menghargai itu perjamuan kudus. Itu cuma ritual biasa. Datang untuk menerima kepenuhan persediaan Allah yang Yesus rindu berikan kepada kita. Asal kita mau belajar untuk mengerti dan menghargai sepenuhnya bahwa Yesus sudah 1 kali dipukul, dan kita cukup dengan iman memandang kepada Dia dan berkata saja kepada pekerjaan yang sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Siapkan hatimu, pandang ke salib, jangan anggap kecil dan remeh ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, kan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, katakan haleluya. Karena salib-Mu ku hidup.
hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup, amin, amin, haleluya, melakukan mujizatmu di hidupku. Saya percaya bahwa makan dan minum perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan bukan hanya merupakan kesaksian kita tentang kuasa darah Yesus yang mengampuni dosa, yang menjamin kita masuk sorga. Itu memang sangat penting, tapi di sisi lain ada satu hal yang saudara dapat ambil dari makan dan minum perjamuan kudus itu. Haleluya. Apa yang saudara butuhkan? Saudara sedang kehausan karena tekanan dunia ini yang membuat saudara mau mencari-cari lagi minuman-minuman dalam dunia ini. Pada pagi hari ini mari kita fokus lagi kepada Yesus. Kita gak usah bentak-bentak Yesus, kita gak usah marah-marah, kita gak usah emosi atau mau memukul lagi batu itu. Cukup memandang dan berkata, sebab Yesus cukup satu kali. Dan kalau Bapak Ibu percaya, dia 2000 tahun yang lalu sudah disalibkan, sudah menderita dengan sangat luar biasa, sampai Bapaknya sendiri pun meninggalkan dia sendiri. Dia berseru kepada Bapa surgawi, kenapa engkau tinggalkan aku? Di Taman Getsemani Yesus berkata, kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi sekarang kita boleh minum cawan karena Yesus sudah minum cawan murka, cawan penderitaan. Dan yang sekarang kita minum lah bukan cawan murka lagi, bukan cawan kutuk atau apapun. Tapi cawan berkatalah. Kalau saudara percaya itu, saudara, saya yakin Elohim saudara kita sedang menghadapi banyak tekanan, panasnya perjalanan hidup ini. Mari, biar saudara disegarkan lagi pada pagi hari ini dengan sumber sorgawi. Saya tidak tawarkan sumber duniawi ini, saya tawarkan sumber sorgawi yang saudara harus lihat dengan mata iman. Yesus ada di dalamnya. Dan dari dalam batu yang dipukul satu kali itu, kita cukup bicara, Tuhan, berikan air itu yang datang mengalir dari kayu salibmu pagi hari ini untuk setiap kami. Haleluya. Mari siapkan hati saudara. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mengingat kembali Tuhan akan korbanmu di atas kayu salib dan memandang itu lagi Tuhan. Kami sudah banyak kehilangan sukacita, banyak tertekan hidup dalam dunia ini. Dan kami mencari minuman yang sejati, yang sungguh dapat memuaskan hati kami, memuaskan jiwa kami. Itu hanya ada di dalam Engkau, dan Engkau tawarkan minuman yang daripadamu. Kami bukan makan dan minum kutuk, kami makan dan minum berkat Allah. Karena Engkau sudah jadi kutuk 2000 tahun lalu, cukup satu kali itu, supaya kami boleh menerima kekayaan-Mu dan kelimpahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, berkatilah roti dan anggur ini. Kami akan terima Tuhan. Kami percaya dengan iman, dia sakit-sakitnya disembuhkan. Karena Yesus menanggung segala sakit penyakit kami. Yang susah, yang dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang hilang sukacita, yang hilang kesegaran. Sudah bosan mungkin sudah ada kesegaran baru pagi hari. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, setiap rumah tangga, kepala rumah tangga yang akan melayani anggota rumah tangganya, baik istri, anak-anak, dan semua yang ada dalam naungan rumah tangga ini, akan menerima tubuh dan darah-Mu dengan iman. Dan biar mereka dilawat Tuhan pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dilayani oleh sumber sorgawi itu. Haleluya. Amin. Silakan untuk dilayani. Mari
nyanyikan dari awal lagi Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, hanya kepadamu, Yesus, Allah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, sanggup melakukan karena salib-Mu, karena salib-Mu. Oh haleluya, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Mari pegang roti, lambang daripada tubuh Yesus, daging Yesus yang dipecah-pecahkan, yang dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Itu kejadian-kejadian sejarah, tapi kuasanya gak sejarah, saudara, tetap berlaku sampai sekarang ini. Satu tubuh yang dihancurkan jadi berkeping-keping, supaya kita yang banyak, saudara, yang tersebar, Elohim tersebar di mana-mana di kota Sidoarjo dan juga di lain tempat, boleh disatukan waktu kita makan ini. Disatukan dalam satu tubuh. Dalam tubuh yang disatukan itu, dalam tubuh Kristus, Tuhan mau mengadakan mujizatnya. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan, tinggikan di atas kepala. Mari ambil waktu, sudah fokus kepada Yesus. Dengan tenang saja, tidak usah kita menjadi marah atau menjadi cemas. Musa sudah menjadi marah dan dia berbuat salah. Dia tidak mengikuti perintah Allah. Mari kita ikuti perintah Yesus. 1 kali dia sudah dipukul, cukup. Karena kita percaya itu cukup untuk semua kebutuhan, keperluan kita, tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Mari sembah dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Oh Tuhan, ini bukan ritual biasa saja. Engkau yang menyelenggarakan, Engkau yang menyuruh kami makan dan minum daripada tubuh dan darah. Karena Engkau tahu ada kuasa di dalamnya, ada kekuatan, ada kesegaran di dalamnya. Kami capek berjalan dalam dunia ini, Tuhan. Dan kami percaya ada kesegaran pada pagi hari ini. Saudara dengarkan pembacaan ayat firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, percayalah tubuh Yesus. Dengan iman mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat untuk kita. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kita pegang cawan anggur. Angkat tinggi di atas kepala kita. Tinggikan darah anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Pandang lagi ke Kalvari. Mari saudara berseru saja. Memanggil saja kepada Tuhanmu yang sudah satu kali disalibkan. Haleluya, dari dalamnya mengalir segala Tuhan Yesus, air kehidupan yang mau menyegarkan jiwa. Kalau saudara percaya itu, mari berseru panggil nama Tuhan, jangan diam saudara. Haleluya, 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 haleluya. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, haleluya. Ada kesembuhan di dalamnya. Ada penyucian dosa Tuhan. Ada segala perkara Tuhan bagi keperluan tubuh, jiwa dan roh. Kalau kami percaya memandang dan berseru memanggil kepada batu yang sudah dihancurkan itu. Cukup satu kali. Kuralabayara santara batura bakara batura bakara. Terima saudara, terima. Mari dengarkan pembacaan ayat firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara percaya inilah darah Yesus. Amen. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat untuk kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat tangan kananmu ke surga, tangan kiri saudara taruh di dadamu. Haleluya, dengan mata iman, dengan mata iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kuasa yang mengalir Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasa karabatura. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, lawat dan jamah umat-Mu. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami Tuhan Yesus. Haleluya, kami stres, kami tertekan berjalan, kami capek berjalan dalam dunia yang fana ini, dalam dunia yang depres ini karena segala tantangan dan segala panas terik matahari. Perjalanan yang berat. Memandang ke salib pagi hari ini. Kurabarabayara sikarabayara sakarabayara sakarabarabara. Kurabaraba. Mari saudara, izinkan Roh Kudus menghidupkan. Izinkan Roh Kudus menghidupkan firman-Mu. Izinkan Roh Kudus menghidupkan. Ini bukan ritual mati penjaman kudus. Tubuh dan darah kita di dalam Tuhan. Terima daripada Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima, kami terima Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya ralaba ya rasantura baba baba. Di dalam nama Yesus, aliran kesembuhan, aliran berkat, bukan kutuk. Kesembuhan, kesempurnaan, sukacita, damai sejahtera buat hati yang gelisah, buat hati yang berduka, buat hati-hati yang susah, buat kepala yang tertunduk, buat kaki yang lemah. Oh, haleluya. We receive, kami terima Tuhan. Haleluya.
melakukan. Sekali lagi dengan iman. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, Engkau yang Engkau sanggup, sanggup. Engkau yang berkuasa, Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat serukan haleluya di rumah saudara masing-masing. Penuhi ruangan hatimu, penuhi ruangan kamar dengan sorak-sorai. Haleluya, katakan haleluya, 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 haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah, kuasa salib-Mu tidak berubah. Tidak percuma Engkau menderita dan mati dan menderita di kayu salib, sebab Engkau bangkit Tuhan. Dan itu cukup bagi kami sampai kepada akhir zaman ini. Kami akan teruskan perjalanan iman kami dengan kekuatan yang baru, dengan kesegaran yang baru melalui persekutuan kami Tuhan, dengan firman dan Roh Kudus dan dengan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Berkati seluruh Elohimers Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah tangga yang ada. Naungi mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam peperangan-peperangan, panas terik matahari, mereka sanggup berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Karena yang di dalam kami lebih besar daripada yang di luar sana Tuhan Yesus. Itu Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa negara kami di pusat, di daerah, di wilayah. Berkati Tuhan Yesus seluruh umat Tuhan juga. Bahkan siapapun yang mendengar dan melihat tayangan online ini Tuhan, Engkau yang melihat segala keperluan dan kebutuhan mereka. Karena mereka belum percaya akan Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan mengetuk hati mereka. Dan biarlah Tuhan nyatakan mujizat kuasa pengampunan Tuhan. Untuk kami bisa dipindahkan dari neraka ke surga. Cukup kami menerima korban-Mu di atas kayu salib. Darah yang tercurah, tubuh yang dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati worship leader, singers, Tuhan dan semua yang bekerja di belakang layar yang sudah membuat semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Pemain musik, pemegang kamera, worship leader, singer dan semua yang memegang chorus board juga Tuhan berkati Tuhan. Proses editing Tuhan tolong supaya yang terbaik yang boleh diberikan dan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang melihat dan menyikmati nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kemurahan dan kasih sayang daripada putranya Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan saudara. Mulai saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan berkat mana kami terima dengan iman? Di dalam nama, sebutkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya, katakan amin. Tuhan berkati Elohimers. God bless you. Puji Tuhan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari sama-sama. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Mari dengan semangat katakan.